Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengaji surat At-Tin. Khususnya yang akan kita bahas adalah hukum tajwid berkait dengan nun mati, hukum mat tabi'i, hukum mat arid lisukun dan qalqalah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Karena doa bagi umat Islam merupakan inti dari ibadah. Semoga dengan doa sebelum belajar ini, apa yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan membawa keberkahan serta kemanfaatan dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, setelah berdoa, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini dan target yang harus dicapai. Pada hari ini kita akan belajar membaca surat At-Tin dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah proses pembelajaran, siswa dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Sebelum kita membahas pada hukum nun mati dan tanwin, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu apa itu nun mati. Nun mati adalah nun yang tidak berharkat, yang bacaannya tergantung dengan huruf yang datang berikutnya. Lihat pada tanda kuning yang berikut ini. Ini adalah nun mati, yaitu nun sukun atau nun yang tidak diberi harkat. Sedangkan tanwin adalah tanda baca atau harkat pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf yang ada pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan nun. Tandanya biasanya disebut dhammatain, yang ini. Ada juga yang disebut dengan fathatain, yang ini, dan kasrotain, yaitu tanda baca dhamma, fathah dan kasro yang diharkati dengan dua kali, sehingga disebut dhammatain, fathatain, dan kasrotain. Kemudian nun mati dan tanwin tadi melahirkan 4 macam hukum bacaan, yaitu iqlab, idgham, izhar, dan ikhfa. Apa itu iqlab, idgham, izhar, dan ikhfa? Simak penjelasannya berikut ini. Perhatikan, ini adalah bagan yang tadi disebutkan, yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab sebagai hukum nun mati dan tanwin. Izhar yaitu huruf-hurufnya ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Idgham dibagi dua. Pertama idgham bi gunnah, hurufnya ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah, hurufnya 2, lam dan ro. Ikhfa hurufnya ada 15, yaitu ta, dal, ta, qaf, kaf, tha, jim, za, sin, shin, shad, dad, ta, zal, dan fa. Sedangkan iqlab hurufnya hanya 1, yaitu huruf ba. Di sini juga ada beberapa contoh, diantaranya adalah bacaan idhar, man amana. Ada bacaan idgham bila gunnah, faman ya'mal. Ada bacaan idgham bila gunnah, min ladunka. Ada juga contoh dari bacaan ikhfa, min tilqa'i. Dan ada bacaan iqlab, contohnya adalah sami'an basira. Hukum ini akan kita bahas secara rinci. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa menurut bahasa berarti menyembunyikan. Menurut istilah tajwid berarti melafalkan huruf antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan disertai dengan dengung. Disebut juga dengan ikhfa hakiki atau nyata karena kenyataannya presentase nun sukun dan tanwin yang disembunyikan lebih banyak daripada huruf lainnya. Huruf ikhfa tadi sudah dijelaskan ada 15 dan di sini diulangi lagi, yaitu di awal-awal dari lafaz-lafaz berikut ini yang terkumpul dalam nazam Shrif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fin tuqan dhalima, yaitu huruf shad, dha, ta, kaf, jim, shin, qaf, dha, dad, ta, fa, za, ta, dal, dan sin. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ikhfa bisa juga disebut dengan samar.
Jadi ketika ada nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang tergabung dalam huruf ikhfa yang disebutkan tadi, maka suara nun mati tadi disembunyikan atau disamarkan. Contohnya pada kalimat berikut ini adalah waqalal insanu ma laha. Perhatikan di sini ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah sin, dan huruf sin termasuk dalam salah satu huruf ikhfa. Maka huruf nun disamarkan, dibaca waqalal insanu ma laha. Selain penyamaran tadi, bacanya juga agak didengungkan. Insanu. Begitu juga dengan yang kedua. Yauma idzin tuhadditsu. Di sini ada nun mati. Ada tanwin. Sehingga ketika tanwin bertemu dengan ta masuk dalam huruf ikhfa, sehingga tanwin di sini disamarkan, tidak dibaca yauma idzin tapi dibaca yauma idzin tuhadditsu. Yang ketiga adalah tanwin bertemu huruf shin, yang mana huruf shin juga merupakan huruf ikhfa, sehingga tanwin pada huruf ta ini disamarkan, dibaca mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berikutnya adalah iklab. Iklab menurut bahasa artinya mengubah sesuatu dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah adalah meletakkan huruf tertentu pada posisi huruf lain dengan memperhatikan gunnah dan penuturan huruf yang disembunyikan. Artinya iklab ini adalah mengganti suara nun mati atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu ba, dan cara pembacaannya adalah disertai dengan dengung. Dinamakan iklab karena terjadinya perubahan pengucapan dari nun mati ataupun tanwin menjadi mim yang disembunyikan dan disertai dengung. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pertama adalah lanasfa'am bin nasiyah. Di sini lanasfa'am harusnya dibaca lanasfa'an karena ada tanwin, tapi suara tanwin ini yang harusnya berakhiran huruf nun, cara bacaannya diganti menjadi huruf mim karena bertemu huruf ba, sehingga tidak dibaca lanasfa'an lagi tapi lanasfa'am. Cara bacanya juga disertai dengan dengung. Lanasfa'am bin nasiyah hillum bihadzal balad. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Begitu juga dengan yang ketiga dan yang keempat, ada nun mati bertemu ba. Suara nun mati pun sama diganti menjadi suara huruf mim, sehingga bacaannya adalah layum badanna. Perhatikan harus disertai dengan dengung. Layum badanna, tidak boleh dibaca layum badanna tapi harus ditahan. Layum badanna mimba membakhilah. Dan di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya ada hukum iklab. Perhatikan pada tulisan yang bergaris merah, yang ditulis dengan huruf merah. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Ulang lagi. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Yang kedua, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Di sini dibaca min makanin ba'id. Huruf di sini dilambangkan ada huruf mim di bawahnya, artinya suara tanwin diganti huruf mim. Yang ketiga, wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. Ini adalah beberapa contoh dari kalimat-kalimat dari lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat huruf tanwin ataupun nun mati yang bertemu ba sehingga dibaca dengan bacaan iklab. Dan kalian boleh mencari di Al-Quran lalu mempraktekannya sendiri pada ayat-ayat lain. Hukum yang berikutnya adalah idgham. Idgham menurut bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Menurut istilah, memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi di dalam hal ini idgham itu artinya memasukkan suara nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang setelahnya jika huruf itu adalah ra, lam, ya, nun, mim, dan waw. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Idgham sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dibagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham yang disertai dengan dengung, memasukkan suara non mati ataupun tanwin pada huruf yang setelahnya dan cara bacanya adalah disertai dengung. Sedangkan idgham bila gunnah memasukkan huruf suara non mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang setelahnya dan cara bacanya tidak disertai dengung. Perhatikan tulisan yang digaris merah, yang bergaris merah. Di sini ada bi gunnah artinya idgham. Bi itu artinya dengan, gunnah itu artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah adalah memasukkan satu huruf ke dalam huruf lain bi gunnah dengan dengung. Sedangkan bila gunnah adalah bi dengan la tidak. Gunnah dengung berarti tidak disertai dengung. Idgham bila gunnah artinya membaca suara nun mati ataupun tanwin yang dimasukkan pada huruf yang setelahnya tidak disertai dengung. Dari 6 huruf idgham tadi, idgham bi gunnah kebagian 4 huruf yaitu ya, nun, mim, dan waw. Apabila salah satunya bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin dengan syarat di dalam dua kata, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Ini ada tabel hukum-hukum idgham bi gunnah. Pertama adalah huruf ya. Ketika nun mati bertemu ya, maka suara nun mati ini dihilangkan dan diganti seperti huruf ya bunyinya, sehingga ya di sini tampak seperti bertasydid. Cara bacanya juga disertai dengan dengung. Jadi cara bacanya adalah may yaqulu. Di sini juga yang kedua ada tanwin bertemu dengan huruf ya, sehingga tanwin di sini pun dimasukkan ke dalam huruf ya sehingga huruf ya-nya seperti bertasydid. Yauma idzi yasduru. Lanjut, huruf yang ini silahkan dipraktekkan sendiri. Yang kedua adalah huruf nun. Ketika huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan nun, maka dimasukkan pada huruf nun yang setelahnya sehingga dia tampak seperti bertasydid. Min nadhirin yauma idzin na'imah. Berikutnya huruf mim, contohnya mim ma'im mahin siratam mustaqima. Suara dari tanwin dimasukkan ke dalam huruf mim sehingga bacanya adalah siratam mustaqima. Berikutnya adalah huruf waw. Suara nun mati dimasukkan ke dalam huruf waw sehingga huruf waw ini tampak seperti bertasydid. Min
min waliy rahimun wadud. Oke, ini dia adalah cara baca dari idgham bi gunnah. Berikutnya adalah idgham bila gunnah. Jika idgham bi gunnah memasukkan huruf ke huruf yang lain dengan disertai dengung, maka bila gunnah tadi adalah memasukkan satu huruf suara nun mati dan tanwin ke dalam huruf lain tanpa disertai dengung. Idgham bi gunnah ini punya dua huruf, yaitu lam dan ro. Perhatikan penjelasan berikut ini. Tabel yang berisi contoh bacaan dari idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah sendiri sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya ada dua, yaitu lam dan ro. Ketika nun mati ataupun tanwin bertemu lam ataupun ro, maka cara bacanya adalah dengan memasukkan suara nun mati dan tanwin pada huruf ini, lam dan ro ini, kemudian tanpa disertai dengung. Contoh di sini tertulis la in lam yantahi, cara bacanya adalah la illam yantahi. Suara nun mati dimasukkan ke dalam huruf lam sehingga huruf lam terkesan bertasdid dan suara nun mati seperti dihilangkan, bahkan dihilangkan, dan cara bacanya sekali lagi tidak disertai dengung sehingga cara bacanya adalah pendek, la illam yantahi. Tidak boleh dibaca panjang dengan disertai dengung, la illam yantahi, itu tidak benar, tapi cara bacanya adalah la illam yantahi. Begitu juga pada contoh yang kedua, khairun lakah, secara tulisan bacanya adalah khairul lakah. Suara tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam sehingga huruf lam seperti bertasdid dan suara tanwinnya dihilangkan. Khairul lakah, sekali lagi tanpa disertai dengung. Khairul lakah, tidak boleh dibaca khairul lakah ya. Kemudian pada contoh ketiga adalah mirrahiq, dengan menghilangkan suara nun yang dimasukkan ke dalam suara huruf ra. Yang keempat ada syaitanin rajimin, cara bacanya adalah syaitanir rajim. Jika dalam ta'awudz, syaitan dan rajim ini punya huruf al dua-duanya, tapi di sini kita hilangkan dan hanya menjadi contoh bacaan idgham bila gunnah. Cara bacanya adalah syaitanir rajim. Untuk contoh lain silahkan dicari di dalam Al-Quran dan dipraktekkan. Pelajaran selanjutnya adalah tentang idhar. Idhar sendiri artinya adalah jelas ataupun terang. Menurut istilah tajwid, idhar adalah melafalkan huruf-huruf idhar dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Jika dilihat dari bagian ini, idhar dibagi dua, ada idhar mutlak, ada idhar halki. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah idhar halki. Idhar halki, idhar artinya adalah membaca jelas ataupun terang. Menurut istilah tajwid adalah melafalkan huruf-huruf idhar dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Sedangkan penamaan halki sendiri adalah karena makhraj huruf-hurufnya dari halq yang artinya adalah kerongkongan. Jadi ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar halki yang 6 ini, maka nun mati dan tanwin tadi dibaca jelas tanpa disertai dengung. Berikut adalah contoh-contoh dari bacaan idhar. Yang pertama ada tanwin bertemu hamzah, yang mana hamzah merupakan salah satu huruf idhar. Artinya tanwin ini harus dibaca jelas karena bertemu huruf idhar, sehingga dibaca ilahan akhar. Yang kedua ada nun mati bertemu hamzah yang merupakan huruf idhar, sehingga suara nun mati dibaca jelas tanpa dengung, min ayatina. Contoh yang berikutnya pun sama, ada tanwin bertemu ha yang merupakan salah satu huruf idhar. Cara bacanya adalah fariqan hada. Cara baca idhar ini tidak boleh disertai dengung, sehingga tidak boleh dibaca fariqan hada, tapi
fariqan hada tanpa disertai dengung, min had aliman hakima, man hamalna, dan seterusnya. Intinya suara tanwin ataupun suara nun mati ketika bertemu huruf-huruf idhar halqi maka dibaca jelas. Di sini ada contoh bacaan idhar di dalam ayat Al-Quran. Perhatikan kotak merah. Itu adalah contoh bacaan idhar. Mari kita baca bersama. Pertama ada di surat At-Taubah 109. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fa'anhara bihi fi nari jahannam. Dibaca syafa jurufin har. Jurufin suara tanwin pada huruf fa dibaca terang. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Di sini ada nun mati bertemu ha, maka dibaca jelas. Fa in hajjuka. Berikutnya adalah contoh pada surat Hud. Perhatikan masih di kotak merah. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Di sini ada tanwin bertemu ghin yang merupakan huruf idhar, maka dibaca jelas. Sebenarnya di sini pun ada contoh bacaan idhar pada lafal min ahlika ketika nun mati bertemu hamzah. Contoh kedua sama seperti contoh pertama tadi, fa in hajjuka. Contoh yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta. Di sini ada nun mati bertemu ain sehingga dibaca jelas an'amta. Berikutnya kita akan masuk ke dalam hukum bacaan mat. Alangkah baiknya jika hukum-hukum nun mati dan tanwin tadi dicari di dalam Al-Quran contoh-contohnya, kemudian dipraktekkan cara membacanya. Berikutnya ahkamul maddi, menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan mat. Karena bacaan mat ini sangat banyak, maka yang dibahas dalam pembahasan ini ada dua, yaitu mat tabi'i dan mat arid lis-sukun. Baik, hukum bacaan mat ini dibagi dua, ada mat tabi'i dan mat far'i. Mat far'i ini nanti dibagi menjadi pembagian yang sangat banyak. Yang akan kita bahas seperti yang saya bilang tadi adalah mat tabi'i dan mat arid lis-sukun. Kita masuk pada pembahasan mat tabi'i. Huruf asli pada mat ada 3, yaitu alif, waw, ya. Sekali lagi, alif, waw, ya adalah huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat inilah yang akan dibahas dalam mat tabi'i maupun mat far'i. Tapi kita akan fokus pada pembahasan mat tabi'i. Mat tabi'i adalah apabila ada huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya, yaitu berupa huruf dhamma ketika bertemu waw sukun, huruf yang berharakat kasrah ketika bertemu dengan ya sukun, dan huruf yang berharakat fathah ketika bertemu huruf alif. Contoh, alladzina, ada zal yang berharakat kasrah bertemu dengan ya mati, sama seperti ini. Ada huruf yang berharakat kasrah bertemu huruf ya mati atau ya sukun. Al-maghdubi, ada huruf yang berharakat dhamma, huruf dhad bertemu dengan waw sukun. Seperti yang pertama tadi, huruf dhamma bertemu dengan huruf yang waw sukun. Yang ketiga adalah al-alamina.
huruf mim yang kasroh bertemu ya sukun. Wa iyyaka, huruf ya yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Innama, di sini juga sama dengan wa iyyaka, ada mim yang berharakat fathah bertemu dengan alif. Jadi, cara baca mad tabi'i panjangnya adalah satu alif ataupun dua harakat. Perhatikan lagi, di sini dikuatkan lagi, yaitu ada dhamma bertemu waw sukun, ada fathah bertemu dengan alif, dan ada kasroh bertemu dengan huruf ya. Ini huruf ya ya, bukan huruf ba. Mari kita praktekkan cara membaca surat Asy-Syams dengan mad tabi'inya. Perhatikan huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna merah, artinya di situ ada bacaan mad tabi'i. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Huruf-huruf yang ditandai dengan warna merah adalah huruf-huruf mad tabi'i ataupun bacaan mad tabi'i, seperti ada harakat fathah pada huruf mim ini bertemu dengan alif, ada waw mati atau waw sukun yang jatuh setelah dhamma, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat beberapa hukum dari nun mati yang dijelaskan pertama tadi, silahkan dicek dan dipraktekkan. Contohnya adalah bacaan iklab pada bacaan idzim ba'athah, di mana suara nun mati diganti menjadi suara huruf mim karena bertemu ba. Berikutnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah apabila ada hukum bacaan mad tabi'i ataupun hukum bacaan mad layyin dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti. Karena mad layyin belum kita pelajari, kita fokus pada mad tabi'i. Jadi ketika ada mad tabi'i berada di tempat waqaf atau tempat berhenti, maka mad tabi'i tersebut menjadi hukum mad arid lisukun yang awalnya dibaca 2 berubah panjangnya menjadi 6 ataupun 5 harakat. Contohnya adalah sahun, min khauf, malikin nas, rabbil alamin. Nah, di sini ada 3 mad tabi'i yang menjadi mad arid lisukun dan ada 1 mad layyin yang menjadi mad arid lisukun. Yang ini jangan kita bahas dulu. Kita fokus pada mad tabi'i. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh surat Al-Fatihah. Perhatikan kalimat-kalimat yang diberi tanda. Ini adalah contoh bacaan mad arid lisukun. Mad-mad ini sebenarnya adalah mad tabi'i pada aslinya. Hanya saja karena dia berada di tempat akhir tanda waqaf, sehingga dia berubah menjadi mad arid lisukun yang harusnya panjangnya 2 berubah menjadi 5
5 atau 6 harkat. Contoh bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Jadi hukum al-alamin, ar-rahim, ad-din, nasta'in, al-mustaqim, dan ad-dhalin ini aslinya adalah matabi'i, hanya saja karena dia berada di akhir tempat waqaf sehingga dia dibaca 6 harkat. Sehingga ketika dia diteruskan, ketika bacaan ini diteruskan, maka hukumnya kembali lagi menjadi matabi'i yang hanya dibaca 2 harkat. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diteruskan sehingga dibaca kembali lagi menjadi matabi'i. Tapi ketika diwaqafkan, maka dia menjadi mad arid sukun, panjangnya menjadi 5 atau 6 harkat. Ya, ketika diwaqafkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika diteruskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Jadi sekali lagi, mad arid sukun ini adalah aslinya matabi'i, maka ketika diwaqafkan dia menjadi mad arid sukun, dan ketika diteruskan dia kembali lagi menjadi matabi'i yang panjangnya hanya 2 harkat. Berikutnya kita masuk pada pembahasan hukum qalqalah. Qalqalah artinya adalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang tidak berharkat ataupun sukun. Huruf-hurufnya di sini ada salah ya, harusnya yang tidak berharkat ataupun yang sukun. Soalnya kalau huruf-huruf ini berharkat maka dia tidak dibaca qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, ta, qaf, yang biasanya disingkat dengan baju di toko. Ya. Qalqalah ini ada 2 macam. Pertama adalah qalqalah kubra atau qalqalah besar. Contohnya adalah wasjud, wama kasab. Dan ada qalqalah sughra, qalqalah kecil, yaitu taqwim, at'amahum. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada qalqalah kubra pantulannya lebih besar dan huruf qalqalah berada pada akhir kalimat. Wasjud wama kasab sayasla naran dzata lahab. Ya, ada di akhir kalimat sehingga pantulannya lebih besar. Sementara qalqalah sughra ini pantulannya lebih kecil karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya taqwim, at'amahum. Di sini harusnya qalqalah sughra ya, bukan qalqalah kubra. Di sini ada beberapa contoh dari bacaan qalqalah. Yang pertama, inna batasha huwa yubdi'u innahu ala raj'ihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah contoh-contoh dari qalqalah sughra atau qalqalah yang kecil karena huruf-huruf qalqalah ba, terus jim dan ta pada contoh-contoh ini semuanya berada di tengah kalimat sehingga pantulannya tidak begitu besar. Inna batasha, tapi tetap ada pantulannya. Inna batasha huwa yubdi'u innahu ala raj'ihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, itu contoh bacaan qalqalah sughra memantul tetapi tidak terlalu besar. Sekarang kita beralih pada qalqalah kubra. Kalau sughra tadi pantulannya kecil tapi tetap ada pantulan, sedangkan kalau qalqalah kubra ini pantulannya lebih besar. Jadi huruf
ba, jim, dal, ta, dan qaf tadi pantulannya lebih besar ketika berada pada posisi qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini adalah huruf qalqalah yang berada pada tiap-tiap akhir kalimat. Perhatikan dal di ujung kalimat, qaf, jim, ba, dan ta ada di akhir. Maka baca pantulannya lebih besar daripada qalqalah sughra. Cara bacanya qul huwallahu ahad. Perhatikan bunyi pantulannya. Qul huwallahu ahad. Min syarri ma khalaq. Idza waqab. Was-samaa'i dzatil buruj. Qa'iman bil qist. Ya, ini namanya qalqalah kubra karena pantulannya lebih besar dan posisi qalqalah kubra ini ada pada tiap-tiap ujung dari kalimat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan diskusi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.